Seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan King Bedouin keempat, dengan perpaduan kepemimpinannya yang hebat, keduanya tidak akan bisa menjadi hebat bila tidak saling mengenal. Saya Jazila dan salam kenal. Jadi tugas kali ini kelompok saya tuh kebagian temanya itu yang pertama, karena saya itu kelompok pertama dengan tema pendekatan kualitatif dalam mengidentifikasi fokus masalah, kajian teori dasar kepenelitian, alias saya nyimak. Ya kali gak nyimak, gak hafal lah. Jadi intinya pendekatan kualitatif itu sebenarnya cara kita untuk mengumpulkan data. Lagi-lagi tentang data. Karena apa? Ya karena kita kuliah. Nanti tuh fokusnya lebih ke pemahaman yang mendalam, karena ini kual tentu beda dengan kuan. Yang seperti yang kita tahu, kuan itu lebih berhubungan dengan yang namanya angka, tidak jauh-jauh dari angka-angka. Kalau yang kual ini kita lebih banyak membaca karena akan memahami, butuh pemahaman yang mendalam tentang keadaan sosial dan manusia. Kenapa manusia? Ya kali hewan. Sesuai dengan yang pembahasan tadi kan udah disebutin ya, kalau pendekatan kualitatif ini lebih ke pemahaman yang mendalam tentang sosial dan manusia. Kenapa manusia? Nggak mungkin hewan, karena subjek kita kalau hewan itu nyerimpeti, bayangin. Nggak tahu kalau saintek ya. Ada 3 poin yang bisa kita lingkari buat lebih mudah lagi dalam menafsirkan definisi atau mendefinisikan pendekatan kualitatif. Yaitu yang pertama ada pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial lah, kan topiknya manusia. Yang kedua itu perspektif partisipan. Nah, ini kebalik ya. Perspektif partisipan. Di sini kita harus berusaha untuk memahami gimana pola pikir sudut pandang dari manusianya. Karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Ketika kita melakukan penelitian di satu tempat, maka kita harus memahami bagaimana sudut pandang mereka. Gitu. Yang terakhir ada konteks alam. Nah, ini ada konteks alam. Peneliti dilakukan dalam lingkungan yang natural, jadi nggak boleh rekayasa. Misalkan kita respondennya 60, kita cari tuh 60 orang buat gayae menjadi suku apa gitu. Gayae emang boleh segaya ini. Dalam pendekatan dasar kual ini kita akan ada yang namanya rumusan pernyataan penelitian ini. Merumuskan pernyataan penelitian di sini itu lebih ke fokus penelitiannya. Karena biasanya kalau kita menjelaskan sesuatu atau mempelajari, itu biasanya blueber atau out to topic. Gitu aja nggak bisa. Sama saya juga bisa. Yang pertama kita harus menentukan isu penelitian. Identifikasi isu. Di sini kita harus benar-benar mencari isu yang menarik dan sangat penting atau berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Enggak. Jadi kita mencari fokus isunya karena nanti dikhawatirkan untuk melebar kemana-mana. Nah, setelah kita menentukan identifikasi isu, lanjut kita akan merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini kita gunanya itu untuk maaf nge-lag. Jadi rumusan masalah ini nanti tuh terdiri dari beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itulah yang akan menjawab atau memberikan pemahaman si pembaca tentang identifikasi isu. Begitu. Nah, di rumusan masalah kan jawabannya kan digunakan untuk menjawab atau mengidentifikasi si isu. Maka di sini tuh ada yang namanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini akan berisi jawaban dari rumusan masalah dan akan menyertakan juga fokus penelitian. Lagi-lagi ada fokus penelitian. Fokus trulala. Fokus.
Oke, fokus dan lanjut. Kita akan memahami fokus penelitian kualitatif. Apa sih fokus penelitian kualitatif itu? Jadi, di fokus penelitian kualitatif itu ada 3 poin lagi, teman-teman. Nah, 3 poin. Nah, 3 poin ini. Yang pertama ada fenomena sosial, yaitu kita harus memahami fenomena sosial yang terjadi di lingkup subjek yang kita teliti. Itu wajib. Yang kedua ada konteks alami yang sudah saya jelaskan tadi. Yang tadi pembicaraan kita itu tadi, kalau kamu nyimak itu ada kata-kata gini, kalau kita respondennya 60, maka kita nggak boleh mengumpulkan orang 60 buat nyamar jadi suatu suku atau suatu hal yang jadi objek penelitian kita dalam penulisan skripsi atau karya tulis. Itu nggak boleh, harus tetap natural dan real agar menjadi data yang holistik. Oke. Nah, dan yang terakhir itu ada sudut pandang partisipan. Ini dia. Kebalik? Ya, tentu saja. Jadi, di sudut pandang partisipan biasanya kita membuat transkrip wawancara nantinya. Itu buat kita mengetahui gimana sih sudut pandang dari isu yang terjadi bagi mereka, dari sudut pandang mereka tentu saja. Mereka siapa? Manusia yang kita jadikan objek penelitian, subjek, bukan objek. Tadi kan udah ya kita membahas fokus penelitian. Sekarang itu ternyata masih ada lagi slide-nya, guys. Yaitu ceng-ceng, judul penelitian kualitatif. Di sini tuh ada 4 poin, yaitu yang pertama itu harus deskriptif. Jadi judul penelitian kualitatif itu harus mampu mendeskripsikan fenomena isu yang nanti kita angkat. Selanjutnya itu ada lagi yang namanya eksploratoris. Ini yang nomor 2. Itu pentingnya kita harus mencari isu yang benar-benar terbaru dan menarik untuk diteliti, karena dasarnya judul kualitatif itu ciri-cirinya itu salah satunya eksploratoris, yang terbaru dan menarik gitu. Ini menarik karena biar skripsi setebal itu kalau nggak menarik ya nggak ada yang baca. Halo bombo. Kita sudah di akhir dari judul penelitian kualitatif, yaitu ada 2, eksplanatif dan kritis. Yang pertama kita akan membahas eksplanatif dulu. Eksplanatif itu judul dari kual harus sudah bisa mendeskripsikan nanti tujuan isunya itu seperti apa sih. Jadi kual dan kual bisa dilihat dari judul. Isu seperti apa bisa dilihat dari judul. Itulah judul yang baik. Yang terakhir ada kritis, yaitu kita harus menggunakan data atau landasan yang terpercaya. Nggak boleh tuh ngarang. No way, big no. Selanjutnya akan membahas teori dasar penelitian kualitatif. Ini ada 4. Yang pertama itu fenomenologi, di mana kita harus benar-benar memahami suatu kelompok itu, memahami suatu fenomena itu seperti apa. Nah, kita harus benar-benar memahami itu sebelum kita membuat karya tulis. Yang selanjutnya ada etnografi. Kebalik. Kita harus mempelajari dan mendeskripsikan budaya dan perilaku kelompok masyarakat. Setelah kita memahami individunya, kita akan mempelajari budayanya seperti apa di masyarakat itu. Selanjutnya ada grounded teori. Apa sih? Apa tuh? Di grounded teori itu sebenarnya kita harus menganalisis dan mengembangkan. Setelah melalui fenomenologi dan lain-lain itu tadi, kita harus menganalisis. Setelah menganalisis, kita harus mengembangkan baik dari segi kata dan datanya. Yang terakhir ada studi kasus. Jadi di sini kita harus menyelidiki secara mendalam. Gak kelihatan. Ya gak apa-apa. Kita harus memahami secara mendalam studi kasusnya ini mau seperti apa, fenomena dalam konteks budayanya seperti apa. Jadi kita harus benar-benar jelas. Nah ini, ceng-ceng, taulah kelihatan nggak?
Ini tuh ada 3 poin kesimpulan dalam penulisan metode kual. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Tadi udah dijelasin, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena sosial. Selanjutnya, teori dasar, baca sendiri. Ya, selanjutnya identifikasi fokus, screenshot. Selanjutnya wisuda. Enggak, masih ada KKN.